Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Slay, dan pada kesempatan kali ini saya ingin baca tren ternak entok pada tahun 2025 mendatang ya. Tren ternak entok pada tahun 2025 mendatang diperkirakan akan berkembang pesat, didorong oleh perubahan preferensi konsumen terhadap produk yang lebih sehat serta kemajuan teknologi dalam pengelolaan peternakan ya. Berikut ada beberapa tren yang diprediksi akan mewarnai industri ternak entok pada tahun 2025. Yang pertama adalah permintaan daging dan telur entok yang meningkat. Kaitannya adalah kesehatan dan kualitas gizi. Jadi seiring dengan semakin tingginya kesadaran konsumen terhadap pola makan sehat, nah daging entok yang lebih rendah lemak dan tinggi protein ini akan semakin diminati. Selain itu, telur entok sebetulnya juga dikenal kaya akan gizi ya, seperti protein, vitamin, dan mineral yang menjadikannya pilihan sehat dibandingkan telur ayam. Nah, meningkatnya minat terhadap telur entok ini memiliki keunggulan daya simpan yang lebih lama dibanding telur ayam yang menjadi nilai tambah bagi konsumen. Yang kedua adalah peternakan entok berkelanjutan dan ramah lingkungan. Karena entok dapat dipelihara di berbagai jenis lahan dan cenderung lebih tahan terhadap cuaca ekstrim begitu ya. Dan pada tahun 2025 mendatang, peternakan entok yang berbasis pada keberlanjutan akan menjadi semakin populer dengan banyak peternak yang mengadopsi praktik ramah lingkungan ini. Kemudian sumber pakan yang lebih mudah dan ramah lingkungan juga, termasuk mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan ya yang komersial yang mengandung bahan kimia. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dalam peternakan. Jadi sistem manajemen digital juga bisa digunakan dalam peternakan entok, di mana teknologi dalam peternakan itu seperti aplikasi untuk memantau kesehatan dan produktivitas ternak serta manajemen pakan secara otomatis akan semakin berkembang ya ke depan, prediksinya begitu. Dengan teknologi seperti itu, pemantauan ternak entok menjadi lebih efisien, mengurangi biaya operasional tentu, dan meningkatkan hasil produksi jelas. Kemudian pemasaran dan penjualan online ini juga sudah semakin masif dengan berbagai macam platform e-commerce dan media sosial untuk memasarkan produk baik daging maupun telur akan semakin berkembang ke depannya. Peternak dapat langsung menjual produk mereka ke konsumen tanpa harus melalui perantara begitu ya, langsung dari kandang ke calon pembeli. Dan ini tentu akan meningkatkan margin keuntungan. Itu kenapa kemudian peternak entok semakin banyak akhir-akhir ini, dewasa ini. Dan yang keempat adalah inovasi produk olahan dari entok itu sendiri. Jadi produk olahan yang beragam bisa digunakan atau diaplikasikan untuk ternak entok. Dan pada tahun 2025, peternakan entok akan semakin berinovasi tentunya dengan produk olahan berbahan dasar daging dan telur entok seperti sate entok, bakso entok, nugget entok, atau telur entok asin mungkin ya. Produk olahan ini memberikan nilai tambah dan menarik minat konsumen yang mencari alternatif dari produk unggas tradisional begitu. Bisa juga produk berbasis entok ini bisa menyasar restoran, hotel, dan konsumen yang mencari produk organik atau premium. Salah satu tren yang diperkirakan akan berkembang di tahun 2025 adalah meningkatnya minat terhadap ternak entok di tingkat rumah tangga atau skala kecil. Jadi peternakan entok yang mudah dipelihara dengan modal awal yang relatif rendah akan menjadi pilihan bagi pemula atau mereka yang ingin memiliki usaha sampingan yang menguntungkan. Kemudian bisa menyasar ke pemberdayaan ya, peternak lokal. Pemuda dan masyarakat lokal di daerah pedesaan dapat memanfaatkan peluang ternak entok ini sebagai sumber penghasilan ya. Mengingat entok lebih mudah dipelihara dan dirawat dibandingkan ayam atau unggas lain. Jadi banyak kelebihan dalam peternakan entok ini. Yang keenam adalah peningkatan ekspor produk entok. Jadi ekspansi pasar global begitu ya, bisa disebut seperti itu. Potensi ekspor produk entok itu terutama ke pasar internasional seperti negara-negara Timur Tengah, Jepang, Korea akan semakin terbuka. Negara-negara ini sudah mulai mengimpor telur entok atau daging entok karena tingginya permintaan produk tersebut untuk konsumsi atau bahan baku produk makanan lokal. Kemitraan dengan negara lain juga bisa dilakukan, juga dapat menjalin kemitraan dengan mengembangkan pasar global ini, menjual produk olahan atau telur entok dalam jumlah yang besar tentunya ya. Sudah mulai mengarah ke industri begitu. Kemudian ketujuh, fokus pada kesejahteraan hewan.
Meningkatnya kesejahteraan hewan itu akan terjadi pada 2025, di mana konsumen semakin peduli dengan kesejahteraan hewan, sehingga peternak entok yang mengadopsi prinsip kesejahteraan hewan ini dalam operasionalnya mereka akan lebih diminati. Penggunaan sistem peternakan yang lebih terbuka dan natural, seperti menghindari bahan kimia dan antibiotik, itu akan menjadi salah satu fokus utama di tahun 2025. Kemudian yang ke-8, pendidikan dan pelatihan untuk peternakan pemula. Ini juga penting ya. Dengan adanya peningkatan minat terhadap ternak entok ini, program pelatihan dan pendidikan untuk calon peternak akan semakin berkembang. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan offline atau online yang mengajarkan cara beternak entok dengan metode yang efektif dan efisien. Secara keseluruhan, tren ternak entok pada tahun 2025 ini akan semakin berkembang, intinya begitu ya, baik dari sisi permintaan pasar, inovasi produk, pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah pengelolaan peternakan. Peternak yang dapat memanfaatkan peluang ini tentu akan terus berinovasi, akan memiliki peluang besar untuk sukses dalam bisnis ternak entok. Salah satu contohnya adalah Mas Yusuf ya. Jadi dia bisa menjadi contoh inspiratif ya dari sosok pemuda yang berhasil mengembangkan usaha peternakan entok atau IT begitu ya, dalam skala yang menguntungkan. Jadi ternak entok ini sebenarnya cukup menjanjikan karena entok memiliki keunggulan dalam produksi telur dan daging yang lebih sehat dibandingkan dengan unggas lainnya, serta dapat bertahan di berbagai kondisi cuaca. Beberapa langkah yang sudah diambil dan sudah dilakukan oleh Yusuf sebagai contoh pemuda sukses dalam bisnis ternak entok itu adalah menjaga bibit yang berkualitas. Jadi hampir keseluruhan entok yang dihasilkan karena menyasar ke segmen pembibitan atau breeding ya. Jadi awalnya hanya dari 7 ekor memilih bibit entok Rambon yang sehat dan unggul untuk memastikan keberhasilan dalam jangka panjang. Pemuda ini mengembangkan dari sedikit demi sedikit ya, kalau nggak salah dari medium 2017 hingga 2024 hingga akhirnya beralih lebih fokus ke entok jumbo. Omset pendapatannya juga cukup luar biasa. Dari membatalkan rencana untuk berangkat ke Jepang, Mas Yusuf bisa mengembangkan usahanya dengan omset bersih sekitar 7-8 juta per bulan, pendapatan kotor 14 juta per bulan itu ya, untuk produksi anakan entok Rambon dengan populasi indukan sekitar 200 ekor ya. Dari sebulan bisa menghasilkan sekitar 600 DOE dengan mesin penetas telur di harga 20.000 per ekor. Jadi cukup menjanjikan ya untuk peternakan entok skala rumahan dan dirintis oleh muda ya, peternak muda begitu. Tapi hal itu juga tidak terlepas dari pengelolaan kandang yang baik dan nyaman. Jadi kandang di Lari Gunung ini, farm Lari Gunung ini cukup bersih, kering, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan itu penting untuk kesehatan ternak. Dan pemuda yang sukses ini biasanya mendesain kandang dengan baik agar entok dapat tumbuh optimal. Kemudian sudah memiliki pakan kandang yang paten, jadi perawatan yang tepat, memberikan pakan yang bergizi serta menjaga kebersihan kandang adalah hal terpenting ya dari usaha ternak entok ini. Dan juga memberikan pakan tambahan seperti sayuran hijauan, terus kemudian ramuan khusus, pelet khusus entok untuk meningkatkan produktivitasnya ya. Dan ini sudah banyak saya bahas di video-video yang sebelumnya yang sudah lama. Kemudian yang tidak kalah penting adalah manajemen keuangan yang baik. Mengelola keuangan dengan baik itu dalam misalnya ya, untuk memanage pembelian pakan, terus menentukan porsi makannya, ransumnya seperti apa, terus kemudian pemberian obat-obatan termasuk kebutuhan lainnya, serta mengatur arus kas dari hasil penjualan entok ya, bisa dimanajemen sedemikian rupa. Jadi hasil dari penjualan itu sebagian untuk investasi kembali, untuk regenerasi, ada juga kemudian yang diinvestasikan ke bidang yang lain yang masih sejalur dengan peternakan entok. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah pemasaran yang cerdas, bisa dikatakan begitu.
Jadi Mas Yusuf itu sukses dalam bisnis ternak entok, sering memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk mereka, baik melalui media sosial atau aplikasi penjualan online ya. Walaupun awalnya hanya dari Facebook, kemudian banyak diliput oleh channel YouTube yang sudah bernama begitu ya, kemudian pasarnya jadi tidak hanya menyasar pasar tradisional atau lokal begitu ya, permintaan entok yang masuk ke Mas Yusuf itu juga dari luar daerah, bahkan dari luar pulau begitu. Nah, di sini dibutuhkan inovasi ya. Mas Yusuf itu juga berinovasi, jadi mengupgrade materi kandangnya dari Rambon kemudian menuju ke jumbo begitu ya. Jadi dari harga anakan DOE yang harganya lebih ekonomis, kemudian masuk ke jumbo yang mungkin sebagian juga menyasar penghobi atau untuk kualitas kontes kali ya. Jadi harganya juga lebih tinggi, dengan populasi yang lebih sedikit pun margin keuntungannya akan lebih tinggi dibandingkan Rambon. Tapi di farmnya sendiri juga masih mengembangkan Rambon juga jumbo begitu, meskipun lebih fokus ke jumbo saat ini. Nah, melalui pendekatan yang tepat, dedikasi, dan pemanfaatan teknologi serta informasi, Mas Yusuf ini bisa menjadi contoh peternak entok muda yang dapat berkembang pesat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarga ya. Dan tentu saja ini berdampak ke sosial masyarakat harusnya. Jadi ini akan membuka peluang kemitraan mungkin ya, terus pemberdayaan bagi masyarakat sekitar atau bahkan di jangkauan yang radiusnya lebih luas untuk pemberdayaan ekonomi. Tentu saja ternak entok sebagai unggas yang bisa dikatakan unggas marginal yang biasa dipelihara hanya untuk sambilan begitu ya, tada upo, tapi sekarang sudah bisa menjadi salah satu pendapatan pokok, dan itu sudah dibuktikan oleh Mas Yusuf dan peternak lainnya tentunya seperti Mas Rianto ini. Dia juga bisa memanfaatkan pengpakan yang luar biasa uletnya ya. Dia ambil dari pasar, dari sayur-sayuran, kemudian fokus ke pembesaran. Tentu saja kos produksi pakannya jadi minim, terus kemudian hasilnya juga bisa untuk menyekolahkan anak, bahkan menguliahkan anak begitu ya. Ini salah satu contoh-contoh kisah inspiratif atau kisah sukses pemuda dan peternak entok yang mau begitu bergelut dengan aktivitas yang bisa dikatakan notabene-nya mau berkotor-kotor, mau berusaha di lingkungan yang kadang dipandang sebelah mata oleh sebagian umum masyarakat ya, karena entok dikenal sebagai hewan yang tanda kutip jorok begitu. Tapi sebetulnya entok ini juga unggas air yang paling bersih sebetulnya kalau dengan pengelolaan intensif begitu ya. Peternakan intensif tentu saja mengajarkan atau memasang target pemeliharaan yang sehat begitu. Jadi kandangnya tetap bersih, kering, tidak kotor, dan bisa mengalihkan habitat entok yang biasa di air atau kubangan, kemudian dipindah di kandang yang tertutup, kering, bersih, bahkan peternaknya bisa bercengkrama setiap hari di kandang entok begitu ya, dengan nyaman begitu. Jadi begitu ya. Untuk tren 2025 cukup bagus, kemudian kisah-kisah inspiratif itu bisa kita ambil sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha ternak entok ini. Mungkin itu pembahasan kita hari ini, semoga menginspirasi, dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Sulawesi, salim dari Tom Swe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk mesin tetes ini kan kapasitas 100. Ini 100, yang sebelah sana juga itu kapasitas 100. Terus yang itu ada juga mesin tetes yang kapasitas 1000, itu yang memang dulu buat Rambon. Untuk saat ini tuh mesin tetesnya nganggur, karena untuk kapasitas Rambon itu agak sedikit karena banyak yang keluar. Jadi kalau jumbo sendiri sekarang sudah berapa kalau bisa dihitung rata-rata sehari? Untuk telurnya kalau untuk telur itu belum tentu Pak. Jadi kalau tergantung apa ya,
tergantung dari betina itu yang mulai bertelur. Kalau misal rata hampir bertelur semua, itu per hari bisa tembus kisaran 50 butir, 40 butir sehari ya. Itu per hari. Itu tinggal ngaliin ya. Kalau sebulan berarti berapa ya? Kalau sebulan itu rata-rata tembus 500-an, Pak. 500-an ekor ya. Untuk jumbo. Untuk jumbo. Kalau Rambon dulu saya ingatnya sampai 700-an ya. Rambon dulu ya, itu kan dari indukannya aja itu dulu udah tembus 300-an ekor. Per 300 ekor itu indukannya. Oh iya, indukannya ya yang 300-an. Oke, 300-an. Terus produktivitas Rambon memang lebih tinggi ya Mas dibanding jumbo ya. Lebih tinggi. Dulu ada juga yang tembus 27 butir, 24 butir. Satu indukan. Satu indukan. Itu yang kemudian menjadikan populasi Rambon lebih banyak dibandingkan jumbo. Oke. Tapi untuk kayak permintaan Rambon itu di paket-paket indukan, terus dari anakan itu masih sangat banyak, Pak. Jadi untuk saat ini saya pun kadang keteteran untuk mencukupi kebutuhan permintaan Rambon. Oke. Karena mungkin juga harus fokus ke jumbo ya, ya. Selain itu saya fokus ke jumbo itu karena jumbo itu dipakan lebih terasa irit. Oke. Satu itu. Terus selain kemudian itu kelebihannya untuk jumbo itu lebih cepat besar, dan entoknya itu memang dari segi tulangan panjang itu memang sangat menonjol. Oke. Terus secara profit mungkin juga lebih besar di jumbo. Karena perbandingannya cukup jauh ya. Untuk perbandingannya jauh, Pak. Untuk anakan maksudnya. Untuk anakan ataupun paket induk. Paket indukannya juga itu lebih mahal jumbo. Lebih mahal jumbo. Makanya kemudian sangat logis, kemudian banyak yang kemudian memilih jumbo untuk dikembangkan gitu ya Mas. Iya betul.